Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke soal pembahasan SKB Hukum bagian kedua. Nomor 1. Negara hukum yang dianut oleh negara Indonesia adalah negara hukum dalam arti titik-titik. A. Formal, B. Material, C. Deduktif, D. Positif, atau E. Induktif. Pembahasannya sesuai dengan semangat dan cita-cita hukum yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Negara hukum Indonesia bukanlah sekedar negara hukum formal atau penjaga malam, tetapi dalam arti luas, material, yakni bahwa negara bukan saja melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, tetapi juga harus memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi jawabannya adalah B. Material. Nomor 2. Hukum internasional berbeda dengan tata hukum nasional karena titik-titik. A. Asas didasarkan pada wewenang negara. B. Keanggotaannya didasarkan atas sukarela. C. Tidak memiliki lembaga-lembaga yang dapat disamakan dengan hukum. D. Subjek hukum nasional tidak diragukan lagi. Atau E. Hukum nasional tidak mengikat. Pembahasannya, hukum internasional berbeda dengan tata hukum nasional karena tidak memiliki lembaga-lembaga yang dapat disamakan dengan hukum. Masyarakat internasional bukanlah suatu negara dunia atau world state yang memiliki suatu badan kekuasaan atau pemerintahan seperti halnya suatu negara. Oleh karena itu, pelaksanaan hukum internasional tidak dapat dipaksakan seperti hukum nasional. Jadi jawabannya adalah C. Tidak memiliki lembaga-lembaga yang dapat disamakan dengan hukum. Nomor 3. Peraturan hukum yang mengatur bagaimana bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan cara pelaksanaannya oleh alat perlengkapan negara disebut titik-titik. A. Hukum administrasi negara. B. Hukum pidana. C. Hukum tata negara. D. Hukum acara. Atau E. Hukum perdata. Pembahasannya, hukum tata negara hanya khusus menyoroti negara tertentu yang mempelajari bentuk negara, bentuk pemerintahan, hak-hak asasi warga negara, alat-alat perlengkapan negara, dan sebagainya. Hukum tata negara lebih menitik beratkan hal-hal yang bersifat mendasar atau fundamental dari negara. Jadi jawabannya adalah C. Hukum tata negara. Nomor 4. Berikut ini adalah cara-cara yang dilakukan oleh suatu negara untuk menyelesaikan sengketa internasional dengan negara lain secara damai, kecuali titik-titik. A. Mediasi. B. Negosiasi. C. Arbitrasi. D. Konsiliasi. Atau E. Intervensi. Pembahasannya, penyelesaian secara damai dapat dilakukan melalui cara berikut. Pertama, arbitrasi adalah penyelesaian ini dilakukan dengan cara menyerahkan penyelesaian sengketa kepada orang tertentu, yaitu arbitrator. Mereka dipilih bebas oleh pihak yang bersengketa. Kedua, penyelesaian yudisial, yaitu penyelesaian sengketa internasional melalui pengadilan internasional dengan memberlakukan kaidah-kaidah hukum. Yang ketiga, negosiasi, mediasi, rekonsiliasi, jasa-jasa baik, dan penyelidikan. Jadi jawabannya adalah E. Intervensi. Yang kecuali. Nomor 5. Hukum atau perjanjian internasional yang tunduk kepada Konferensi Wina tahun 1969 adalah dalam bentuk titik-titik. A. Adat istiadat. B. Tertulis. C. Tidak tertulis. D. Undang-undang. Atau E. Kebiasaan. Pembahasannya, Konferensi Wina menghasilkan suatu perjanjian tertulis yang dikenal dengan nama Vienna Convention on the Law of Treaties. Dalam konferensi ini hanya berlaku perjanjian internasional tertulis. Perjanjian internasional tertulis tunduk pada ketentuan hukum kebiasaan internasional dan jurisprudensi
atau prinsip-prinsip hukum umum. Contoh, pada tahun 1990, pemerintah Republik Indonesia dan Australia telah menandatangani suatu traktat tertulis tentang batas landas kontinen dan eksplorasi di celah timur, yang dikenal dengan Perjanjian Celah Timur. Jadi jawabannya adalah B, tertulis. Nomor 6. Hubungan internasional Indonesia dengan negara lain dilandasi oleh prinsip berikut ini, kecuali titik-titik. A. Turut campur urusan dalam negeri negara lain. B. Didasarkan pada persetujuan semua negara anggota. C. Dilandasi politik luar negeri bebas dan aktif. D. Hidup berdampingan secara damai. Atau E. Persamaan derajat. Ingat kecuali. Pembahasannya, prinsip yang melandasi hubungan internasional yang dilakukan bangsa Indonesia adalah: pertama, persamaan derajat. Kedua, hidup berdampingan secara damai. Ketiga, dilandasi politik luar negeri bebas dan aktif. Yang keempat, didasarkan pada persetujuan semua negara anggota. Jadi jawabannya adalah A. Turut campur urusan dalam negeri negara lain. Nomor 7. Dalam hubungan antar negara satu dengan lainnya, negara-negara akan bertindak sesuai dengan titik-titik. A. Asas kepentingan umum. B. Sopan santun internasional. C. Saling menjaga kehormatan negara. D. Kesepakatan bersama. Atau E. Pengembangan hukum internasional. Pembahasannya, dalam hubungan antar negara satu dengan lainnya, negara-negara akan bertindak sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan internasional dan sopan santun internasional. Hubungan itu dapat menimbulkan suatu kebiasaan internasional yang lama-kelamaan menjadi hukum kebiasaan internasional. Negara-negara yang mengadakan hubungan internasional diwakili oleh wakil-wakil yang berkuasa penuh, serta bertindak untuk dan atas nama wewenang umum dan khusus. Jadi jawabannya adalah B. Sopan santun internasional. Nomor 8. Biasanya hubungan diplomatik dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama atau titik-titik. A. Konvensi. B. Traktat. C. Bilateral atau multilateral. D. Deklarasi. Atau E. Pertukaran nota. Pembahasannya, hukum diplomatik pada hakikatnya merupakan ketentuan umum yang bersumber dari prinsip-prinsip yang ada dalam hukum internasional, yang secara khusus dan terinci mengatur proses perhubungan dan pelaksanaan hubungan diplomatik antar negara. Biasanya, hubungan diplomatik dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama atau bilateral atau multilateral, yang selanjutnya dituangkan dalam ketentuan hukum sebagai hasil kodifikasi hukum kebiasaan internasional dan sekaligus sebagai proses pengembangan hukum internasional. Jadi jawabannya adalah C. Bilateral dan multilateral. Nomor 9. Setiap pejabat tinggi dari suatu negara harus sangat hati-hati dalam bersikap dan bertindak karena titik-titik. A. Perilaku setiap pejabat tinggi negara cermin negaranya. B. Perwakilan negara lain harus menghormati hukum internasional. C. Setiap pejabat tinggi dapat dituntut oleh Mahkamah Internasional. D. Perilakunya selalu dijadikan pegangan bagi negara lain. E. Negara lain akan meniru dan menganggap tidak main-main. Pembahasannya, perjanjian internasional tak tertulis berperan sebagai pendamping perjanjian internasional dalam menampung dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan pergaulan internasional. Setiap pejabat tinggi dari suatu negara harus sangat hati-hati dalam bersikap dan bertindak, karena perilakunya selalu